apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dari dirinya sendiri, akan tetapi apa? Dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Itu siapa? Malaikatul Jibril alaihi salam. Sampai sini masuk nih. Nanti apa yang diresapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini dari yang awalnya kita berbicara tentang konsep keseimbangan, ada panas, ada dingin, ada malam, ada siang, ada atas, ada bawah. Paham? Nah, siapa itu yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala, pemilik ilmu. Nah, Tibun Nabawi, apa yang diucapkan, apa yang diresepkan oleh Nabi Muhammad SAW, itulah yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham? Baik. Nah, sekarang secara sejarahnya Tibun Nabawi tidak ada satupun, artinya begini, Tibun Nabawi itu bukan ilmu yang tidak langsung diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, hada tibbi, ini pengobatan saya. Paham nggak? Jadi itu datang setelah berabad-abad setelahnya, setelah Nabi Muhammad SAW. Seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membuat kitab Tibun Nabawi. Ya, paham sampai sini? Nah, ini berhubung kitabnya tebal, saya intisarikan dulu. Ya, kalau seandainya mau diperpanjang lagi, ya kita baca per bab atau per kasus. Penyakit ini bagusnya apa, gitu ya. Baik. Sampai mana tadi? Hah? Nah, perhatikan. Dalam Tibun Nabawi ada papan tulis tidak? Tidak ada. Nanti tidak jauh dari istilah panas dan dingin. Panas dan dingin. Kalau panas diapain, kalau dingin diapain? Ya. Istilah kedokteran timur dan barat itu berbeda. Istilah kedokteran istilah kedokteran Arab klasik dan kedokteran Cina ini enggak jauh berbeda. Ya, ada panas, ada dingin. Panas didinginin, dingin dipanasin. Ya. Paham? Berbeda dengan pengobatan konvensional yang seperti sekarang. Ada bakteri, ada segala macam, dan jauh pengertiannya itu jauh. Diagnosanya nanti jauh. Antum ngomong, "Oh, ini penyakitnya panas." Nanti ada namanya apa? Sindrom panas. Ini sindromnya panas. Enggak bakalan nyambung. Ya. Ya. Ini perhatikan, ini ada dingin, ada panas. Ya. Pernah mendengar Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Khairu ma tadawaitum bihil hijam." Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua kasus, semua permasalahan, semua penyakit bisa dibekam? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-habbatus sauda dawaun likulli da." Habbatus sauda, obat segala macam penyakit. Pertanyaannya semua atau tidak? Di situ dalam hadisnya Nabi SAW mengecualikan illal haram. Kecuali apa? Kematian. Mau. Nah, kita bahas satu-satu ya. Tentang hadis bekam. Khairu ma tadawaitum bihil hijama. Hijama atau bekam. Ya. Ini kita masih masuk ke konsep apa? Berpasangan. Hijama apakah dia cocok untuk semuanya? Paham sampai sini? Nah, perlu diperhatikan bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membahas tentang hijamah dalam kitab Tibun Nabawi, bahwasanya hadis khairu ma tadawaitum bil hijamah isyaratan ila ahli Hijaz. Ya. Hadis ini ya al-khitab li ahli Hijaz. Dia itu konteksnya untuk ahli Hijaz. Kenapa, Pak? Sob, Hijaz di mana? Di mananya lebih munding, Sob? Hah? Kulonan. So, Hijaz itu di daerah Timur Tengah yang notabene panas. Cuacanya panas, penduduknya makanannya juga sifatnya panas seperti kambing, onta, eta panas kabeh. Semuanya panas sifatnya. Makanya tidak salah Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk penduduk tersebut berbekam. Kenapa? Di antara sebabnya adalah Waalaikumsalam. Di antara sebabnya penduduk Hijaz
Ya. Darahnya itu raqiq. Ya. Raqiq itu apa? Encer. Ini dibandingkannya dengan apa? Dengan penduduk yang di luar Hijaz, yang tidak panas, yaitu dingin. Ya. Nanti kalau seandainya kita lihat, perhatikan, membekam di daerah panas dan di daerah dingin, lebih banyak keluar darah kotornya di daerah panas. Paham sampai sini? Paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Lanjut dulu. Baik. Sampai sini paham? Ada hadis yang kedua. Idza tabayyagad dam. Kalau seandainya darah bergejolak, perhatikan, fasta'inu bil hijamah, maka berbekamlah. Nah ini perintah Nabi SAW, anjuran beliau SAW untuk berbekam. Kenapa? Karena di antara sebabnya adalah apa? Cuacanya panas. Dan kita ketahui bahwasanya di Saudi Arabia ataupun di Timur Tengah ada namanya musim panas, ada namanya musim dingin. Nah, ketika kita membekam di musim panas itu lebih banyak. Kalau di musim dingin itu lebih sedikit. Dan nanti tergantung, ketika di musim dingin darahnya lebih banyak, itu bisa jadi orangnya terlalu banyak makan makanan yang sifatnya panas seperti kambing, unta. Kalau kita kan apa? Tempe. Tempe kan lemes, ya. Perhatikan, penduduknya pun kalau di misalnya di daerah Lui Munding, di sini Majalengka keumuman, itu lebih apa? Lebih sopan, lebih tenang. Kalau di Arab, Assalamualaikum. Dari sini ke sana udah nyampe, udah kedengeran. Ya. Kalau di sini, penggandeng. Saya aja baru pulang dari Madinah dulu ya, belum terbiasa sama yang di Indonesia. Kebetulan Tangerang kan kalau ngomong biasa semi Sunda atau Betawi. Kita ngomongin keras-keras, kenapa? Terbiasa di Saudi. Kenapa? Terbentuk oleh panas, cuaca panas dan karakter di sana. Pas pulang ke Indonesia kenceng-kenceng. Kata kakak saya, "Wih, bantuan lu." Ya. Ini paham nih? Padahal apa? Bekam itu sebaik-baik pengobatan, tapi apa? Lebih cocoknya untuk yang tipenya panas, ya. Ada yang tabrakan, bus, berdarah, ngocor. Ayo bismillah, bekam, sunnah. Kira-kira gimana? Udah keluar darah, kecelakaan, dikeluarin lagi. Paham nggak? Ya. Sunnah ya sunnah, cuman apa? Ditempatkan pada tempatnya. Ini gambaran ya, gambaran daripada Tibun Nabawi. Ada panas, ada dingin. Nah ini, yang panas diapain? Di antaranya yang cocok adalah pengeluaran darah. Imma berbekam dan imma apa? Al-fasdu. Kalau di kitab Tibun Nabawi disebutkan al-fasdu. Apa itu fasdu? Fasdu itu apa? Seperti apa? Donor darah. Ya. Kalau mau fasdu gratis, datang aja ke PMI. Selesai. Ya. Itu pun nanti di PMI, kalau seandainya darah kita tidak layak, berarti nggak bisa di fasdu. Berarti tidak bisa diambil darahnya. Nah, di sini ada yang unik. Sama-sama mengeluarkan darah, akan tetapi beda tempat. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa ammal hijamatu fil baladil har anjahu. Berbekam di negeri yang panas itu lebih berhasil. Darah kotor yang keluar itu lebih banyak. Ya. Nah, kalau seandainya ada yang pernah dibekam, kok darah saya sedikit? Wajar, kenapa? Makanan tiap hari yang dimakan apa? Tempe. Terus apa lagi? Sayuran. Nah, ya. Ya wajar. Terus lagi apa? Majalengka kota angin. Ya. Dapat mungkin berbeda lagi dengan yang Indramayu atau yang pesisir pantai, itu yang panas. Bisa jadi apa? Lebih banyak darahnya daripada yang di Majalengka.